Halo sahabat Tuki Api Podcast dimanapun berada, salam jumpa lagi bersama kami. Pada kesempatan ini hadir bersama saya di sini seorang narasumber yang sudah disarankan oleh teman-teman. Namun sebelumnya pada kesempatan ini kami minta izin untuk tanggalkan masker untuk kebutuhan teknis. Kita bisa tanggalkan masker. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam Bapak. Selamat Ya, malam. saya panggil Bapak di sini. Ya. Selamat malam. Terima kasih sudah mengindahkan undangan kami untuk bisa sharing bersama kami dan juga para pecinta Tuki Api Podcast. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, seperti biasa kita memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri biar para pecinta Tuki Api Podcast ini bisa tahu. Oke, selamat malam kru Tuki Api Podcast yang luar biasa. Saya memperkenalkan diri. Kalau seputaran Boowai, Pak Jawa, Mbai dan ya setidak-tidaknya 2 kabupaten ini mengenal saya. Tidak asing lagi ya? Berarti. Tidak asing. Ya, saya sering disapa Wim de Rosari. Kalau orang agak gara-gara saya masih tambah istilahnya Wim de Rosari, makan ikan pemali pari, siang malam pasti dicari. Ini ceritanya begitu. Jadi Wim de Rosari yang pasti dicari ini ya. nih, saya cemas nih. Ya. Karena hadir di sini, ibu juga hadir ya, teman ya. Baik. Jadi nama ini tidak asing dalam keseharian saya juga sebagai seorang jurnalis yang pernah berkarya di Kabupaten Nagekio cukup lama, hampir 11 tahun lebih. 11 tahun lebih. Ya, kalau untuk yang ini kita tahan dulu nanti. Iya, Kita siap. Dan saat ini saya bekerja sebagai jurnalis di Kabupaten Ngada. Ya. Oke, itu secara singkat ya. Ya, kalau nama panjangnya itu Wilhelmus Paulus de Rosari. Wilhelmus Paulus de Rosari. Sapaannya Wim de Rosari. Nama panggilan saya sejak kecil Wim de Rosari. Dan saya pastikan bahwa nama ini bukan dari Nagekeo sebenarnya ya. Iya. Aslinya ya. Benar. Ini nama pemberian leluhur. Leluhur karena ayah saya berdarah Larantuka, Nagitana ya. Terus ibu saya, bunda saya berdarah Nagetana, Nagekio ya. Jadi walaupun orang tua juga sebenarnya juga lahir besar di sini, kami anak-anak juga lahir di Boowai. Saya juga mengembara dalam pendidikan dari Bajawa, Kupang, dan saya punya leluhur asli dari Boowai. Ya, juga campur dengan yang namanya Kota Keo. Jadi kota yang ada di Keo. Namanya Kota Keo. Ya. Tapi tidak di kota sebenarnya. Iya. Yang sinyal. Yang sinyal susah. Sinyal Senai di pohon kelapa dulu baru bisa dapat itu. Ini pukulan untuk menteri atau untuk apa ini sebenarnya? Ya, setidak-tidaknya itu ada sentilan sedikit. Oke, baik, terima kasih Bapak untuk perkenalan singkat. Dan tentunya untuk semua kita ini tidak asing. Baik. Di panggung pesta kita kenal Bapak kita ini sebagai Master of the Ceremony Master Ceremony ya. Benar. MC. Dari panggung ke panggung. Tapi sebelum jauh ke sana, yang saya dapat info nih, Bapak Wim ini ternyata bukan lulusan orang di komunikasi sebenarnya, tapi lulusan peternakan ini. Tapi sepak terjangnya lebih ke jurnalis. Ya, inilah rahmat Tuhan yang tidak pernah kita duga. Ya. Saya
pendidikan saya terakhir itu Politeknik Pertanian, jurusan peternakan. Pertanian tapi jurusannya peternakan. Jadi Politeknik Pertanian, jurusan peternakan. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang dokter hewan waktu Dokter itu. hewan ya. Tapi akhirnya saya kuliah di Politeknik jurusan peternakan. Iya. Selesai tahun 1994. 94. Ya. Wih, saya baru 1 tahun tuh. Saya baru 1 tahun. 1994 ya. Dan ya saya bahagia. Saya justru belajar dari pendidikan yang sama sekali tidak ada kaitan dengan sekarang yang saya geluti. Ternyata saya bisa. Itu soal kemauan dan ketekatan Ya. saja. Ya, ini barang nih kalau kita mau, kita punya niat pasti bisa ya. Pasti bisa. Walaupun di peternakan ya. Iya benar. Di tahun saat kuliah pasti sudah aktif. Pasti di kampus punya. Baik ya. Saya sudah aktif. Jadi sebenarnya kalau keinginan menulis itu ketika saya masih SMA. SMA sudah punya SMP lah. SMP itu saya punya nilai bahasa Indonesia itu di atas 8. 89. 89. Ya, itu SMP. Ya, guru saya itu kebetulan orang Bawai. Ibu Adel Tawa yang Mama Opi almarhum. Ya. Hari ini dimakamkan. Itu ibu guru saya juga waktu SD, sempat 1 tahun di SDK Bawai, tapi selanjutnya ke Bejawa. Ya. Dan Ibu Adel itu guru bahasa Indonesia saya. Selanjutnya saya ke SMA Argina Pasis Bajawa. Saya juga memang punya bakat untuk sebenarnya public speaking. Kalau menulis jarang selama waktu di public speaking saya mau latih-latih, belajar. Dan ketika saya kuliah, saya dengan teman-teman saya melatih menulis di satu buletin yang namanya Partner itu kepanjangan dari pertanian dan peternakan. Kebetulan dosen saya yang juga direktur saya, Bapak Pak Tony Jogo, orang Gero. Orang Gero ini hebat. Orang Gero, luar biasa. Dari dia saya juga diminta untuk coba latih. Ternyata bisa, saya di kampus bisa menulis pelan-pelan. Ketika saya di kampus saya menulis dengan cara saya satu, yaitu saya coba pelan-pelan dari apa yang saya jalani di kampus itu sendiri. Ini seperti biasa bahwa kita mulai sesuatu tuh tidak harus buru-buru sebenarnya. Kita pelan-pelan menghargai proses. Tapi ada beberapa info saya dapatkan bahwa setelah lulus itu Bapak memilih sebagai motivator usaha desa kalau tidak salah. Baik, benar. Tahun 94 itu saya lulus. Saya baru seminggu saya ikut tes di seminggu nih di Kupang, di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur ada buka tes untuk mencari pendamping motivator. Namanya motivator UEDSP, Usaha Ekonomi Desa. Ya. Dan saya ditempatkan di Kecamatan Bejawa. Nama desanya Desa Inelika. Ya, Desa Inelika di situ desa yang besar. Sekarang desa itu sudah jadi 4 desa malah. 4 desa ya. Tapi waktu itu saya cukup luas itu saya bekerja di situ sebagai motivator UEDSP. Saya bercocok tanam kedelai di sana. Bercocok tanam kedelai. Ya, nama tempat namanya Tabak KB, saya ingat benar. Berarti peternakan ini nih. Iya. Ke jurnalis. Iya. Tapi pas kerja nih bercocok tanam. Iya, itulah. Karena memang semester awal itu kami belajar sebelum ke jurusan, kami mengerti, memahami, belajar dulu pertanian secara umum. Jadi karena dasar dari keluarga ya kita punya orang tua. Iya, nenek moyang petani keluarga, petani semua ya. Tuh. Setelah itu setelah saya berhenti dari UEDSP karena programnya 1 tahun, saya langsung lanjut. Ada pembukaan pendamping desa. Ya. Yang disebut dengan IDT. Berarti pendamping desa ini sudah dari dulu sebenarnya. Iya, tapi dulu istilahnya pendamping IDT. Pendamping Impres Desa Tertinggal ya. Desa Tertinggal. Tahun 96 itu saya sudah bergelut di situ di pendamping IDT. Dari 96 sudah ada desa tertinggal atau tempat wilayah tertinggal. Tapi sampai sekarang juga tertinggal masih banyak. Iya, banyak sekali. Masih banyak sekali. Desa tertinggal. Dan saya di situ bekerja cukup lama di situ dan akhirnya pindah ke Bawai. Setelah menikah,
tahun 97 itu 97 ya. ya saya pindah ke bawah sebagai motivator WSP minta maaf, motivator pendamping desa, pendamping IDT tadi, tapi di Kelurahan Nages Padi. Di Nages Padi. Ya. Habis kontrak di Bejawa, Ya. di sini juga. Pindah. Dipindah. Masih Jadi dalam masih kontrak. bisa tetap di desa Kelurahan Nages Padi. Ya, kebetulan tuh kelurahan itu jantung hati di desa itu, kelurahan desa itu namanya. Iya, di Nages Padi. Di Nages Padi Ya, di situ. kampung mertua di situ. Kampung Mertua. Jadi pendamping IDT. Berarti sebelum di ke sana situ. itu sudah kenal sebenarnya. Ya, sudah kenal curi-curi pelan-pelan, bagaimana. Berarti dulu Ceritanya begini. Oh, iya, iya. Ini kalau sama Ibu Mudika. Paroki Bowai. Mudika Proki Bawah. Saya Mudika Paroki MBC. MBC. Ya. Ketemu di di mana? Kematabor. Ketemu di Kematabor. Kematabor ada satu kegiatan untuk mengumpulkan pengurus Mudika se-Kevikepan Bajawa. Uskupan Agung Ende, minta maaf, bukan Kevikepan Bajawa, tapi Uskupan Agung Ende. Ada yang dari Maumere karena kita waktu itu Maumere masih gabung dengan Ende. Ya. 3 Kevikepan, Bajawa, Ende dan Maumere. Di situ dikumpulkan beberapa orang, adalah pengurus Mudika di utusan Berarti dari Ibu juga ini utusan dari Bowai waktu itu. Saya utusan MBC. Kami anak kota ya, Bajawa kota, ya. ya. Jadi mereka dari kampung waktu itu. Itu fakta. Itu fakta. Itu fakta, ya. Nah, jadi waktu itu saya utusan dari MBC bersama teman-teman saya, sahabat saya, salah satu wakil ketua Stiper di Jawa sekarang saat ini, Pak Gordius Tuga, teman akrab saya, kami sama-sama, dan ada 2 pasang waktu itu. Pasang pertama saya dan mantan saya yang sekarang jadi istri saya. Ya. Iya. Dan mantan jadi istri ya. Sekarang jadi istri. Iya, ya. Dan teman saya, Mantuga tadi. Itu dengan istrinya, jadi 2 pasang. Jadi 2 yang berhasil dipertemukan di Kematabor. Dari Kematabor. Ya. Kami juga akhirnya bersama-sama sampai sekarang membangun rumah tangga ya. Ya, beberapa hari lalu merayakan 24 tahun pernikahan ya. Ya, baru 2 hari lalu. Selamat untuk Bapak, selamat untuk Ibu ya. 24 tahun pernikahan. Terima kasih. Ya. Oke, baik ya. Ini cerita nih dari kuliah di pertanian, ambil di peternakan. Iya. Habis kuliah pendamping desa lah. Habis itu setelah itu lebih bercocok tanam. Iya. Tapi kenapa memilih ke jurnalis? Ya, saat itu saya memang pernah bercita-cita untuk menjadi pegawai negeri. Saya jujur saja. Saya tes 1 kali tidak lulus untuk jadi pegawai negeri. Saya ini kan punya kemampuan menulis. Saya tidak harus bisa menjadi pegawai negeri untuk bisa hidup. Setelah saya punya kontrak IDT selesai ya. Saya bingung. Ya, waktu itu calon istri saya masih calon itu hari ya. Calon ya. Dia masih honornya di Gako. Tamat PGSD, honornya SMP Gako. Tamat PGSD. Iya. Berarti sudah siap mau tempatkan di mana saja? Saya Ibu ini besok paling dia guru SD lah, kalau dia tidak mungkin di SMP terus. Jadi dia tes, kami tes di Kabupaten Ngada waktu itu dan lulus, ditempatkan di Roba. Di Roba. Ya. Ketika itu saya sudah pindah ke sini, saya pikir, kalau saya tidak ada kerja juga repot. Tapi kalau hanya ibu yang mendapat uang dan saya tidak, saya jaga kita ada nagangnya kan kemampuan atau tahu orang tertawa kita ya. Saya juga pikir mau kasih makan istri anak pakai apa besok. Tapi tidak, saya menyatakan tidak, saya harus mendapat pekerjaan dan pilihan saya yang bisa, yaitu saya menjadi seorang jurnalis. Tetapi ada satu, setelah menikah saya tidak langsung jadi wartawan. Saya menjadi loper koran di Kota Bawah ini. Iya, omongan koran memang penjual koran. Saya minta maaf, saya harus berkata, mata saya berkaca-kaca karena ini pengalaman hidup. Dari loper koran saya bisa menjadi seorang wartawan hebat. Saat ini saya bisa berbangga diri, saya menjadi wartawan hebat. Walaupun tidak banyak orang yang tahu, tapi saya telah memberikan sedikit dari apa yang saya miliki untuk orang lain, orang banyak. Ya, 16 tahun pekerjaan saya di ini bagi saya sungguh rahmat untuk kehidupan saya. Ya.
Oke baik teman-teman, ada banyak sekali beberapa kesempatan saya temukan tulisan-tulisan atau saat pernah bertemu dengan para loper koran, para bertemu loper koran tuh memang mereka berjuang, apalagi kalau di Maumere biasanya di Nusa Indah, kalau biasanya dari ada percetakan setelah itu ada Nusa Indah antar ke Flores Timur juga kalau tidak salah, atau di perbatasan khusus para pelanggan itu. Memang pagi-pagi buta mereka harus antar itu tuh. Bagaimana susahnya menjadi seorang loper koran dan mereka masih punya kesempatan untuk curi waktu membaca. Saya yakin mungkin Bapak juga masih memiliki pengalaman itu. Sampai setelah antar mungkin ada kesempatan saat istirahat baca koran. Dari situ pelan-pelan. Mungkin dari membaca bisa temukan sesuatu, saya bisa tulis ini. Baik, ini memori yang juga saya harus omong, pengalaman hidup. Istri saya waktu itu tugas di Wudu. Di Wudu ya. Pagi saya antar ibu, saya harus berpikir saya harus bagaimana saya jual koran, bawa koran, antar pelanggan-pelanggan mulai dari Kilimado ya. Dulu sudah pakai motor dulu? Iya, motor saya motor V80, motor kalau belok kiri depan kirinya ke kanan, yang bagian belakangnya ke kiri, jadi bengkok itu. Seusia saya ini saya tidak tahu motor V80. Motor. Ya, setelah itu saya antar ibu dan saya jual koran. Pengalaman hidup pertama sekali saya jadi penulis. Pengalaman. Saya mengantar koran, saya dengar ada kasus perjudian di Boowai. Itu tulisan pertama di media? Judi kartu. Ya, itu saya bangga dan itu pengalaman pertama kali saya tulis dan saya bangga sekali. Langsung halaman depan, HL. Halaman depan ya? HL, headline ya. Judulnya, Lurah Natanage berantas judi. Waktu itu lurahnya tante saya ya, Ibu Bernadette Ngole. Saya tulis langsung halaman depan, saya bangga sekali. Saya bilang ternyata saya yang seorang peternakan, jurusan peternakan ini. Dan loper koran? Loper koran saya bisa menjadi seorang penulis. Dan HL lagi? HL, waktu tulis pertama langsung HL. Judulnya Lurah Natanage berantas judi. Saya bangga. Pulang itu korannya baca bolak-balik. Wih, saya bisa. Saya bangga sekali. Saya bisa. Di tahun berapa itu kira-kira? Sekitar 99 ya. 97 ya. 97 98 lah sekitar itu. Kalau saya tidak salah sekitar 97. Kan baru nikah nih, baru nikah 1 tahun lebih ya, 1 tahun ya, 98 lah betul. Ya, 98. Ya, menarik ya. Ketika jadi loper tiba-tiba menulis dan mendapatkan tempat khusus lagi di media ini. Dan untuk yang suka judi hati-hati, setelah ini saya tulis dari judi. Supaya bisa dapat headline gitu. Siapa tahu ya. Ada jejak nanti. Memang ya asik ya memang. Itu pertama sekali saya menulis dan langsung HL ya. Setelah itu saya ajukan surat lamaran ke Flores Post. Puji Tuhan diterima. Saya diterima. Sebagai seorang koresponden ya. Saya sebagai koresponden, saya pikir bisa ceritakan itu koresponden itu bagaimana Pak? Teman-teman jadi koresponden itu menulis, ya kita tulis saja. Kalau bisa kirim diterima, kalau tidak. Ya kalau wartawan biasanya kalau dikirim ya pasti dimuat biasanya rata-rata. Jadi istilahnya kontributor. Kontributor kalau istilah sekarang kan kontributor ya. Dulu kalau itu koresponden ya sebenarnya dia bisa menulis di mana media lain dan mana saya. Atau istilah sekarang lebih trennya itu freelance ya. Freelance ya seperti itu. Kapan saja tanpa ikatan ya. Oke. Itu saya di situ saya menulis. Coba menulis terus tapi dalam perjalanan karena saya tidak berhenti untuk loper koran, tetap jalankan jual koran, loper koran dan menulis itu tetap saya, walaupun ya kadang tidak muat, tidak apa, yang penting pertama kali langsung dimuat ya. Selanjutnya saya berhenti karena ada media yang menawarkan saya lagi. Berarti suka sekali untuk mencoba hal-hal baru ya. Tetapi sebenarnya waktu saya selesai minta maaf saya kembali lagi. Ketika saya di Bajawa sebelum saya menikah itu saya jadi mudika MBC. Kami bikin media yang namanya Ternili itu Mater Boni Consili. Ya. Bahasa Latin itu ya. Ya, Mater Boni Consili itu bahasa Latin ya. Setelah itu Ternili itu karena Proki MBC ya. MBC tadi Mater Boni Consili. Ya. Setelah itu saya menulis, sebenarnya sudah mulai latih dari situ juga, dari Ternili bersama teman saya, Mantuga juga teman akrab saya. Kami mulai dari teknik mencetak koran pakai sistem apa namanya dulu
apa yang pakai putar itu, Mas lupa minta maaf. Stensilan, ya pakai stensilan, pakai itu. Dulu Makanya di kami yang harus cari tahu itu barang-barang. Pakai stensilan, kami bikin koran dan dijual ke beberapa toko-toko di Bajawa, orang-orang penting di Bajawa ya dengan harga Rp1.000 waktu itu, dan jalan. Kami punya Ternil itu kami memberi nama sendiri dengan pendamping kami Romo Remigius Misa PR waktu itu menjadi pendamping Mudika di Paroki MBC waktu itu. Ya. Mungkin bisa ceritakan apa yang bisa Romo Remigius berikan? Mungkin ada bisa ya menjadi sosok inspirasi untuk Romo Remi itu memang sosok inspirasi bagi saya dan teman-teman saat itu ya. Dia orang muda, seorang pastor muda yang sangat bagus untuk bagaimana menarik anak-anak muda yang ya jujur saja kehidupan mereka ini pusing ini. Aneh-aneh nih. Mabok-mabok di mana-mana, bikin rusuh di mana-mana, teman-teman di Bejawa. Tapi dia punya cara akhirnya bisa merangkul adik-adik itu. Sehingga ada cerita nih, ada teman adik OMK nih pergi kegiatan di Kemah Tabor, Mataloko. Kegiatan di Kemah Tabor itu, di Kemah Tabor kan tidak punya bak air. Kan dia hanya pakai shower. Iya, shower ya. Ada seorang anak muda, ya adik-adik saya namanya Don Redo teman nih. Ya. Kalau dia bisa nonton. Kalau dia sebut nama dia nih, orangnya orang lucu dia. Orang lucu. Jadi dia masuk ke dalam apa nama kamar mandi. Dia Romo, kamar mandi macam apa nih? Kamar mandi apa nih? Tidak ada gayung. Jadi dia bingung. Bak tidak ada, gayung tidak ada. Jadi dia ngamuk-ngamuk. Padahal dia baru pertama lihat shower. Ya, dia baru masuk pertama. Kalau kita daerah ini bilang labo air itu kita langsung tahu itu. Iya, tahu. Ini dia bingung di atas ini apa ini. Masih lubang kecil lagi kan di atas ini. Jadi dia bingung. Padahal shower ya. Sehingga satu kali ada saat mengaku. Mengaku ya. Jadi Romo tanya ini. Dia mengaku, Romo, saya ada curi. Curi apa? Telur ayam. Dia diam. Romo juga tanya lagi. Sudah habis. Masih Romo masih ada. Maksudnya tanya dosanya. Tapi dia bilang masih ada. Dia pikir telur ayamnya masih ada. Telur ayamnya, padahal dia pendosa maksudnya. Dan ketika ditanya terakhir dia doa bilang begini. Romo, saya minta penitensi dan rebuisasi. Maksudnya absolusi. Dia omong bilang rebuisasi. Nah ini ada cerita deh. Ini gara-gara nih anak-anak muda kami sama-sama di Mudika MBC. Ya unik. Hidup. Terakhir saya dibawa juga malah saya pulang ke sini dan namanya orang muda saya betul-betul berjuang bersama. Terakhir saya menjadi ketua komisi pemudaan di Powai. Pernah keuskupan 15 tahun. Cukup lama. Bukan cukup lama sekali. Kalau komisi kepemudaan. Komisi kepemudaan. Dan pernah diutus. Kelihatan sekali ya. Pernah diutus dari Keuskupan Agung Ende ini. Pernah diutus dari Keuskupan Agung Ende di Sivita Youth Camp untuk di Manado atau Sivita Youth Camp di Tangerang. Tangerang ya. Di Tangerang. Waktu itu masih Jakarta ya. Nah, kalau sekarang sudah gabung di Banten ya. Nah, saya belajar di situ tentang utusan satu-satunya dari Keuskupan Bejawa dan Keuskupan Agung Ende itu hanya 3 orang. Satu dari Ende, satu dari Bajawa, saya sendiri, dan satunya dari Momere. Ya. Dan pulang itu langsung nikah tuh. Pulang langsung menikah. Ya. Pergi pesiar dulu ya. Sebenarnya saat itu tuh masih memikirkan dulu ya. Pergi sambil memikirkan itu. Pulang langsung. Menarik ya ini dengan narasumber kita yang satu ini nih. Iya, bukan hanya di pertanian, peternakan sekali lagi, pertanian, peternakan dan pendamping desa, bergabung di orang muda dulu Mudika ya. Iya betul. Mudika dan di kepemudaan untuk keuskupan punya. Keuskupan pernah, dan kevikepan pernah. Terakhir juga di Paroki Santo Fransiskus Xavier Bawah sebagai ketua seksi kepemudaan. Kalau kita hanya omong jurnalis ini macam sempit sekali dan pastinya pembicaraan kita sudah selesai. Betul. Ya. Tapi saya mau cari tahu juga nih sebenarnya. Adakah rintangan-rintangan atau tantangan terbesar ketika meliput sebuah berita? Baik. Saya harus katakan apa adanya. Tantangan itu ada.
Kalau mau jadi orang kaya jangan jadi wartawan lah. Ya. Kecuali jadi wartawan yang pemeras. Iya. Dan itu tidak ada dalam kamus hidup saya ketika Tuhan memberikan berkat kepada saya menjadi seorang jurnalis. Saya harus menulis apa adanya karena saya menjadi jurnalis berada pertama kali di koran media yang miliknya SVD. SVD ya, misi punya. Misi. Dan di situ kami diajarkan untuk menulis realistis. Tulis apa yang lihat, tulis tidak tambah-tambah yang bukan orang bicara. Untuk itu memang di Flores Post sudah ajar kami bagaimana narasumbernya itu harus narasumber berimbang, minimal itu 2 narasumber, semakin banyak semakin bagus. Kenapa? Biar kami bertanya kepada orang lain, tidak hanya satu orang saja. Dan itu memang diajarkan. Ya memang terpatri dalam hidup sempat kami. saya dapat itu ketika sekarang Pater Amandus Klau Iya, benar. sempat jadi dosennya Ya, kami untuk ya. jurnalistik nih. Ya. Dia sempat ajarkan itu ya, menulis apa yang kita lihat ya. Itu yang masih saya ingat. Dan saya tidak tahu banyak sekarang media Ya. yang kadang menulis wartawannya atau jurnalisnya tidak ada di tempat kejadian. Itu banyak di media-media online yang bermunculan akhir-akhir ini. Itu mereka lebih menulis soal itu. Dan benar sekali seperti yang Bapak katakan, Bapak menulis apa yang kita lihat. Dan yang kita tulis adalah kebenaran itu sendiri. Ya. Nah, tapi akhir-akhir ini juga seperti tadi media juga, atau kita bertemu orang-orang tertentu ketika kita mau meliput sesuatu pasti akan ditanya juga atau dibatasi, pertanyaan-pertanyaan itu dibatasi. Tapi ketika menghadapi orang-orang seperti itu, apakah punya trik biar ya Bapak sekarang boleh dikatakan untuk jurnalis nih, untuk Bu Owae ya senior lah. Ya, ya. Mungkin bisa bagi trik ke teman-teman yang mungkin mau berjuang mau mencoba di dunia ini. Baik. Untuk jurnalisnya. Baik, pengalaman saya. Ya. Saya menjadi seorang wartawan dari gaya-gaya zaman atau tempo dulu. Walaupun ada yang lebih tua. Tapi sebenarnya inspirasi saya itu ada orang bawah yang itu almarhum Bapak Frans Kuah Dui. Minta maaf, kita punya senior dari Pagunage saya punya kakek ini Doi bukan Pak Frans, kita punya Mbak Rade ini yang di Pagunage, Mama Eci punya saudara nih, Mama Cince punya saudara yang Doi di belakang, saya punya nenek lupa lagi yang orang hebat ini, bukan di sini ada saudara kandung dari Mama Eci. Ini Frans Doi ya, kita bukan Pater. Ini Doi saya kenal baik tapi saya lupa kembali namanya. Di Tijuana kah? Bukan di sini. Nah, ya salah satu orang bawah yang hebat itu Bapak lupa sekali nama nih. Orang hebat ini. Doi ya. Saya lupa nih. Yang wartawan senior yang mendirikan media di mana-mana. Minta maaf ya, saya lupa nih. Yeah. Kakek saya tapi saya lupa nama. Ya mereka inspirator saya itu ada beberapa orang di sini ya. Sebenarnya ada paman-paman saya di banyak-banyak di media ya. Pak John Aja, teman-teman kakak saya di saya. Saya belajar dari mereka dengan cara saya ikuti. Ternyata menjadi wartawan itu tidak harus menjadi orang hebat yang luar biasa. Wow. Mulai dari yang kecil-kecil di sini. Dan saya coba pelan-pelan dulu dari zaman dulu. Mungkin pernah dengar yang namanya mengirim lewat fax. Jadi tulis semua, baru kita fax ke redaksi. Sekarang kan zaman yang enak ya, tinggal diketik di HP jadi. Sekarang bukan lagi orang bilang kulit tinta, bukan lagi ya? Bukan lagi kulit tinta. Ini sudah kulinya HP. Kulinya HP ya. Dulu kan orang bilang kulit tinta, para kulit tinta ya jurnalis tadi. Jadi itulah, itu memang sekarang itu beda. Adik-adik saudara-saudara saya, memang kami juga yang lain ini, kami saat ini kami harus beradaptasi juga dengan kondisi. Ya, makanya kita yang dulu otodidak ya kita harus berjuang bisa sama, bisa setidak-tidaknya juga bisa sesuaikan dengan kondisi saat ini. Tetapi saya tidak mengatakan saya hebat sekali, sungguh saya tidak. Tapi setidak-tidaknya saya juga harus mengatakan bahwa ada teman-teman yang mengaku wartawan tetapi ya
Jadi Nah, dia malah ada yang copy berita saya tidak bilang izin saya, padahal itu berita saya keringat setengah mati. Nah itu yang terjadi sekarang. Ya, banyak media begitu, tinggal rubah di judulnya saja. Iya, biasanya benar, rubah di judul. benar. Banyak kita temukan itu. Ya, isinya sama. Iya. Hanya rubah di judul. Itu sering kita temukan itu. Walaupun saya bukan pembaca yang baik ya, teman-teman. Walaupun saya bukan pembaca yang baik, tapi saya sering temukan itu. Saya minum ya? Sambil minum ya. Iya. Jadi, oh ya, saya dalam tugas itu tadi sebagai seorang jurnalis, jujur saya pejuang. Berjuang, kalau saya mau liput berita saya harus berjuang, saya pergi sendiri. Kalaupun saya tidak pergi, saya harus mendapat sumber itu dengan data yang akurat. Saya cek baik-baik. Ya, bukan untuk apa-apa. Walaupun mungkin ya jujur ya, usia saya dibandingkan dengan anak-anak muda sekarang, ada juga wartawan yang tidur-tidur kaget beritanya sudah kontak telepon, oh bapak posisi mana wawancara. Tapi saya lakukan itu kecuali betul saya tidak bisa ketemu orang. Saya harus bertemu orangnya. Saya harus berbicara langsung dengan dia. Komunikasi langsung itu lebih enak daripada semua pakai HP semua. Saya kira juga tidak enak lah kalau terus-terusan begitu. Lantas naik berita lebih dulu, bukan soal lebih dulu dan akuratnya paling utama. Ya. Dan itu saya lakukan, jujur tidak sempurna benar, tetapi saya telah berikan yang terbaik untuk orang lain, untuk pembaca. Ya, mewartakan kebenaran itu juga. Itu yang paling utama. Kita menjadi jurnalis ya kita mewartakan kebenaran. Jangan sampai kita sekarang istilahnya yang hoax. Jangan sampai kita mewartakan ya sesuatu yang sebenarnya tidak real di lapangan. Ya, kita. Itu makanya adikku anak Fian, jarang orang yang mengklaim berita saya. Karena memang saya tulis ya pembicaraan orang benar. Saya tidak bisa tambah-tambah bumbu dari yang pernyataan saya, diri saya terus masuk ke situ untuk kepentingan. Tidak, saya harus benar-benar dari sumber yang benar, yang bisa bertanggung jawab. Ya, kadang orang tanya, kenapa tidak menulis tentang kasus korupsi lebih banyak apa? Nah, saya kan harus cari tahu benar dulu. Masa saya membuat orang menderita kalau saya tulis lantas dia tidak bersalah? Saya pikir saya juga tidak adil. Setidak-tidaknya saya punya data lengkap, akurat. Saya menulis karena ini juga ketika saya menulis tanpa data akurat, itu juga menderitakan orang dalam arti mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin anak-anaknya. Aduh, itu juga sebagai manusia harus punya beban hati juga itu untuk beban. Kasihan orang harus masuk penjara sementara dia belum tentu dia salah. Sabar dulu, kita kan diskusi dulu, kita cek dulu. Ya, hanya karena tulisan kita bisa membuat orang susah juga. Saya kira ya sangat tidak adil lah kalau kita buat begitu ya. Iya. Oke, itu beberapa cerita, tapi pernah berpindah dari media, dari Flores Post, akhirnya di tahun 2002 masuk Ngada Post. Iya, Ngada Post. Iya, mungkin ada sesuatu yang lebih menarik dari Ngada Post. Jadi karena saya tahu bahwa saya punya status di Flores Post belum diangkat lama, saya ditawari kontributor begitu saya ditawari oleh seorang yang namanya Vance John Rumung ya. Vance John Rumung ini pimpinan seorang wartawan senior yang hebat. Dia pemberani menulis juga orang ini ketar-ketir juga kalau dia tulis ya. Ini Pak Vance Rumung ini orang Wangka, pimpinan saya. Setelah itu saya dengan Pak Vance Rumung cukup lama itu, dia sepertinya juga mau biarkan kepada saya supaya coba mandiri juga. Setelah itu saya dengan teman saya, pimpinan redaksi waktu itu, pimpinan repelnya, redaktur pelaksana namanya Gabriel Pira, GB Pira dari Sumba ya. Jujur saya kena tidak latar belakang pendidikan jurnalis, jadi saya akui saya tidak sempurna benar, tapi saya belajar dari mereka itu. Ya, Pak GB ajak saya, kami sama-sama membuat media lagi yang namanya Flores File. Flores File. Flores File. Mungkin ada cerita juga di sini. Di situ kami masuk bikin di Flores File. Tapi ada cerita juga sebenarnya pindah dari Ngada Post ke Flores File. Dengan Pak Wes itu kami agak sedikit berbeda pendapat karena cerita tulisan di Ngada Post yang begitu keras. Kami di Bajawa waktu itu kan situasi politik di Bajawa ini kan lagi hangat. Kami sempat nyaris disidangkan. Saya sempat sidang dan putusan sempat
Ya, hanya mujur. Tangan Tuhan membantu atau karena kami. mungkin tulisannya yang salah Jadi atau tulisnya ini minta maaf, waktu itu judulnya Pak. Jadi bupati waktu itu ada seorang bapak yang tenang baik sekali, namanya Albertus Nongbota. Judul beritanya dari pernyataan seorang bapak politisi yang namanya Yonas Mita. Pak Yonas Mita mengatakan bupati ngada tidur nyenyak. Bupati ngada tidur nyenyak tanpa tanda petik. Kan setidak-tidaknya tidur nyenyak ini maksudnya Dalam artian apa? Oleh redaktur saya tidak dipasang itu tanda petiknya, tidak ada, jadi lurus. Bupati ngada tidur nyenyak. Waduh, Pak Bupati itu marah, sama keluarganya juga marah. Kami dituntut, dituntut ya. dilaporkan ke polisi. Ya syukur ya atas perjuangan dan juga kita tahu tangan Tuhan, akhirnya sebenarnya sudah ada putusan. Ada putusan. Pak Wes, Gebi Pira teman saya, sudah senior saya, itu sudah ada putusan. Pak Gebi itu, Pak Wes itu 1 tahun, mungkin waktu itu sudah rencana dapat dengan informasi 1 tahun dituntut. Dituntut ya. Dan saya tuh 6 bulan, Pak Gebi itu 8 bulan. Kenapa saya yang menulis? Saya pikir Tuhan ini habis sudah saya kalau masuk penjara. Tetapi syukur lewat perjuangan almarhum Bapak Yakub Nuwawea, kebetulan juga masih keluarga saya, paman saya dari kota Keo, dan juga Pak Penong sendiri inginkan supaya bisa dibicarakan secara baik-baik. Akhirnya putusan itu tidak ada, tidak terjadi lagi, tidak, dan dicabut itu. Dicabut di atas panggung politik waktu kampanye. Bapak Nong maju dengan almarhum kakek saya, Bapak Sirius Bawengo. Di atas panggung dia menyatakan permohonan maaf Pak Wes Rumung kepada Bapak Albert Nongbota. Di panggung ya. Di panggung ya. Dia yang kampanye lagi di situ. Ya, maka kami aman. Kami aman. Setelah itu kami bikin Flores File. Ya, cukup lama di Flores File. Tapi setelah ya namanya ini orang bilang koran Insya Allah, ada uang baru cetak. Jadi namanya koran Insya Allah nih. Kalau ada uang aduh Insya Allah bisa cetak nih. Nah, karena kami berjuang dengan apa adanya. Ada uang kami mainkan, kalau tidak ada ya diam-diam. Kan tidak ada zaman sekarang seperti online tidak ada, hanya tunggu cetak. Kalau tidak salah Flores File masih di online kalau tidak salah atau? Ya, tapi sekarang online saja. Online saja. Nah, itu yang dikelola oleh teman-teman saya di Baik, Pak Anton. Jadi teman-teman saya sama-sama dengan saya itu ada Pak Peter 2. Setelah saya berhenti, Pak Anton Moti pulang dari Jakarta. Dia bergabung dan dia lanjut. Ketika saya sudah pindah ke Flores Pos. Kembali ke Flores Pos ya. Setelah itu ada teman saya namanya Hans Bataona ya. Hans Bataona nih wartawan Flores Pos di Kabupaten Nagekeo. Koran baru-baru Nagekeo masih ya 2006 ya kalau saya tidak salah, 2006 2007. Setelah itu Pak Hans ini minta pindah ya? Ke Labuan Bajo. Di sana karena istrinya orang Labuan Bajo, dia pindah ke sana. Dan saya sejak itu menjadi wartawan Flores Pos. Untuk 2 kabupaten? Saya pernah di 2 kabupaten. Dalam perjalanan ada teman saya, dia ada sedikit persoalan tetapi saya dari kantor, pokoknya Pak Win tangani 2 kabupaten, Ngada dan Nagekeo. Saya bisa datang hari ini, saya liput di Bajawa, sorenya saya ada di Mbai. Begitupun bolak-balik. Kadang saya dari Mbai saya ke Bajawa dan saya bolak-balik. Ya gara-gara juga mungkin dengan motor masih muda, masih segar ya, memang nekat saya 2 kabupaten itu saya lakukan dengan baik untuk menjalani tugas jurnalis di 2 kabupaten. Tapi ingat, hal yang menurut saya luar biasa itu, ini koran harian. Koran harian ya. Bagaimana bisa mainkan 2 kabupaten dalam satu hari? Kalau tidak salah itu setiap jurnalis dituntut per hari itu 6 berita kalau tidak salah. Iya, 6 berita. Tetapi kalau di Flores Pos kebetulan satu hari itu 3 berita. 3 berita. Jadi saya bisa 6. Karena 3 kabupaten nggak ada, 3 kabupaten lagi. Karena halaman korannya sendiri-sendiri. Tidak gabung seperti media lain. Kalau sekarang kan ada HP atau dulu sudah punya HP. Kenapa tidak dari Bajawa langsung telepon saja? Ya, kan bisa, itu gitu. Tadi saya sudah katakan bahwa kalau saya lihat kalau hanya telepon saya kira tidak terlalu pas. Bagusnya juga saya kecuali saya mendapat rilis dari pemerintah misalnya, atau dari orang yang bisa bertanggung jawab, dari polisi misalnya, atau Dandim atau kejaksaan ada rilis resmi, itu bisa saya, tidak perlu saya follow. Tapi kalau saya mengambil data yang lebih akurat, saya harus datangi orang, bertemu orang, itu yang saya lakukan.
Ya kadang orang bilang kalau bisa yang mudah kenapa cari yang sulit? Itu sudah, Ya. itu sudah. Hidup ini sudah sulit, kenapa bikin sulit lagi? Iya. Tapi ya saya mau bagaimana? Ini kan tugas ini agak beda. Nah teman-teman yang mau jadi jurnalis itu harus begini ya. Jangan cari gampang ya. Iya memang benar harus. Jangan cari gampang. Memang walaupun kita kerja 2 kabupaten, atau kita 1 kabupaten saja, tapi kita benar-benar meliput yang kita lihat sendiri di lapangan kejadian itu. Jadi sahabat podcast Tuki Api ya. Tupi Api, saya mau katakan bahwa bagi saya berhenti menulis bagi saya itu adalah satu hal yang membuat saya menderita. Tiada hari tanpa tulis. Itu saya lakukan. Satu hari pun harus ada satu tulisan. Saya tulis saja. Walaupun saya belum muat, tapi saya tulis, harus tulis memang. Dan itu saya lakukan sebagai bentuk saya mencintai profesi saya. Profesi ya. Saya sangat mencintai profesi ini. Walaupun tidak membuat saya kaya, tapi membuat saya kaya sahabat. Membuat saya kaya teman. Saya bangga. Ketika saya jadi wartawan, pejabat siapapun saya datangi, pasti diterima. Pasti terima dengan saya baik. pikir-pikir dari pejabat kecil sampai orang besar, saya sudah pertama karena saya jadi wartawan ya. Saya mau ketemu bupati, kalau ada orang yang lebih dulu mau ketemu, kalau bilang wartawan, malah wartawan yang didahulukan. Atau Kapolres, atau siapapun. Itulah yang membuat saya bangga. Dan ketika saya jadi wartawan, saya bisa mendatangi kota-kota besar ada di Republik ini ya. Kadang saya datang ke situ hanya karena saya menjadi wartawan. Dengan cara saya, dengan upaya saya, dan juga orang mungkin kenal saya, mereka bawa saya ini jalan. Saya pernah punya pengalaman berharga dalam hidup saya. Saya wawancarai seorang pejabat besar di dalam penjara. Pak Marianus saya. Saya satu-satunya wartawan yang diizinkan bisa wawancara di penjara di Sidoarjo. Dan itu bangga. Bagi saya itu satu kesempatan yang tidak pernah saya lupakan. Ya. Oke teman-teman. Ya menarik sekali. Kalau berhenti menulis sederhananya bilang bisa sakit ya. Iya benar. Kalau tidak menulis bisa sakit. Benar. Iya. Saya pernah dengar kalau tidak salah Muhammad Hatta bilang saya boleh dipenjarakan asal bersama buku-buku. Kalau tidak salah, kalau saya tidak salah, kalau salah teman-teman bisa benarkan itu. Biar saya dipenjarakan tapi bersama buku-buku. Dari penjara Muhammad Hatta melahirkan banyak pemikiran-pemikirannya. Dan menarik sekali Bapak Bin sampaikan bahwa salah satu wartawan yang diizinkan untuk bertemu salah satu tahanan ya kita sebut saja Pak Marianus waktu itu ya diizinkan. Memang pekerjaan itu memudahkan kita untuk bertemu siapa saja. Salah satunya adalah wartawan ini. Itu yang teman-teman bangga. ya. Jangan lupa jadi wartawan saja. Harus juga. Ya, wartawan yang bertanggung jawab. Ya. Saya katakan walaupun saya tidak sempurna, tapi saya telah memberikan sesuatu dari apa yang saya miliki dalam hidup ini. Saya lakukan dengan profesi saya ini. Bagi saya ini adalah profesi mulia yang saya harus lakukan. Ya, saya potong. Saya justru pernah stres juga ketika koran tidak terbit. Saya buka kios di rumah saya buka rental CD di Bowai. Saya bingung, saya belum punya kerja nih, saya menulis cepat, tidak cepat keluar dan sebagainya. Koran belum tempat terbit itu, Flores file lama-lama, baru ada uang baru cetak. Ya sudah saya di rumah, tapi hanya bisa dengan bikin kios kecil. Ya. Saya punya pengalaman hidup juga. 2 kali saya harus menderita sakit cukup serius dalam pekerjaan saya. Minta maaf saya hampir mengalami sakit yang ini, gejala stroke 2 kali, tapi saya akhirnya bisa sembuh. Ya. Ketika saya menulis saya terus terpanggil, ternyata saya bisa sembuh. Jadi saya pernah sakit berat, saya sembuh, sakit ya. Dan saya selama ini memang saya jarang ada di Bowai karena kadang kondisi saya harus jaga, terutama dalam masa pandemi ini. Saya mencintai keluarga dengan cara saya. Kadang orang lihat ini Pak Wim tidak pernah tidak. Memang saya kalau yang berkumpul banyak orang saya harus angkat tangan. Sehingga memang kadang saya harus hilang dari Bowai ini karena pertimbangan banyak. Salah satunya juga saya tidak mau terlalu kecapean ya. Saya sedikit potong atau menambahkan sedikit ya. Lebih banyak juga baik, lebih banyak. Begini, saya satu-satunya wartawan yang meliput dari 37 pasien terkonfirmasi positif meninggal di Kota Bajawa, di Kabupaten Ngada, di Kabupaten Ngada, yang dimakamkan di Wolobaja,
34 semuanya saya liput. Semuanya saya siaran langsung. Ya. Saya lakukan ini keterpanggilan hati. Mungkin orang bilang bodoh apa tengah malam. Resiko nih. Risiko, ini ya. orang COVID nih. Ya, saya bisa lakukan. Tapi saya tahu saya lakukan ini untuk kepentingan banyak orang dan saya melakukan ini bagian daripada edukasi kepada masyarakat. Edukasi kepada masyarakat ya. Ya, mungkin ada orang bertanya-tanya, wah dibayar berapa ini Pak Wim ini? Nekat tengah malam, saya lakukan itu. Siaran langsung, saya menulis, jadi saya hafal berapa orang, siapa yang meninggal pertama, siapa yang terakhir. Orang tanya saya, malah ada pejabat-pejabat yang tidak tahu itu tanya lagi saya. Mungkin mereka tidur. Ada yang ketiduran tanya lagi saya, Pak Wim, siapa yang meninggal? Padahal bidangnya dia, tapi ada juga, tapi jangan sebut nama nanti. Jangan sebut nama, ya, benar. Tapi itu ada orang yang memang tugasnya di situ, tapi karena dia, tapi kadang di grup-grup rame juga seolah mengerti dia tahu, padahal dia lagi tidur di rumahnya. Tapi saya datangi langsung, minta maaf ini lagi semangat nih, sampai pukul-pukul meja. Jadi saya kenal ini, saya datangi semua nih adik. Iya. Jadi Mas, saya datangi ke kubur itu, sepertinya juga saya merasa bahwa mereka adalah keluarga saya juga. Saya lakukan siaran langsung misalnya, atau saya mengedukasi, atau saya buatkan dalam bentuk YouTube saya. Saya mau mengatakan kepada mereka yang tidak datang lihat, yang mungkin kaget dia punya keluarganya meninggal, tapi saya mengabarkan dengan cara saya itu. Mereka malah berterima kasih, sehingga memang ada yang tiba-tiba pulsa saya berdering, biar tadi masuk juga malah orang kirim pulsa. Kenapa? Mereka senang karena mereka tidak menyaksikan langsung, tapi mereka cukup lihat di situ kan, di YouTube saya, ataupun mereka lihat di siaran langsung saya, atau tulisan saya itu justru di Facebook, itu mereka sudah senang. Ya, dan saya mendapat dukungan banyak sekali dari Bajawa, ya. Dari 37, walaupun 3 orang itu dimakamkan di luar karena mereka meninggal di kecamatan, baik di Mataloko, Agolewa, di Soa dan juga di Aimeri terakhir, itu tapi yang makamkan di Lolo Baja saya hadir. Memang saya dapat peringatan dari anak saya, anak-anak, ibu dan keluarga, mereka tengah malam jam 1, kubur saya jam 3, pasti mereka peduli dan mereka mencintai saya, semua teman-teman saya, sahabat-sahabat saya dimanapun. Tapi saya mengatakan bahwa saya bisa lakukan itu, misalnya saya juga jaga jarak, saya tidak mungkin kumpul-kumpul takut mati mau hancur mau kalau saya, saya juga ada rasa takut itu. Tetapi saya membagi apa yang saya miliki ini, saya bagi kepada orang lain. Kan dia mungkin orang malam itu dia tertidur karena dimakamkan 4 jam setelah meninggal di Bajawa ya begitu. Nah, karena kita di Bajawa tidak memiliki freezer tempat penyimpanan mayatnya, memang 4 jam ya harus dimakamkan itu keputusan di gugus tugas di COVID Bajawa. Saya bukan orang gugus tugas sebenarnya, tapi saya kena sering sama-sama ada orang gugus tugas saya dipercaya juga. Malah sekarang saya dianggap koster. Kenapa koster? Karena setiap kali orang yang mati mereka telepon saya, terutama yang misalnya yang Katolik. Mereka bilang, Pak Wim tolong panggil Romo, karena saya dekat dengan Romo juga mungkin. Jadi koster. Jadi sekarang jangankan banyak profesi sebenarnya ini. Bukan saja itu. Yang Protestan juga minta tolong kasih tahu Pak Pendeta. Ada imam masjid. Karena wartawan sebenarnya, karena jadi jurnalis. Karena wartawan, mungkin udah ketahui saya kenal banyak orang. Saya mungkin pekerjaan ya, jadi bisa pekerjaan tambahan lagi. Koster ya. Tapi saya bisa tarik kembali. Koster itu saya minta maaf, saya potong. Ada singkatannya. Teman saya yang bilang, koster itu kaulah orang Serani terpuji. Kaulah orang Serani terpuji ya. Memang luar biasa nih dia cara ini, singkatan ini. Tapi sebenarnya Bapak saya tarik kembali ke belakang. Saya tarik kembali ke belakang. Menarik sekali tadi Bapak sempat sampaikan bahwa ketika tidak menulis atau ada sesuatu yang terjadi sempat stroke ya. Kalau tidak salah, hampir atau stroke ringan 2 kali. Stroke ringan 2 kali itu. Apakah itu efek karena tidak menulis karena Flores file tidak terbit saat itu atau? Tidak, kalau stroke ringan saya itu justru pertama saya di Flores file ya. Ngada pos masih di ngada pos juga ya. Hilang muncul itu saya mau sejak itu saya masih berjuang untuk Nagekeo sebagai sekretaris forum perjuangan pembentukan Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Bawai, saya sekretarisnya ya. Sambil saya siap-siap untuk, tapi saya menjalankan tugas sebagai wartawan ngada pos waktu itu. Saya pulang dari Jakarta, saya sakit.
saya sakit. Itu pertama. Oke, baik, ini saya foto bapak ini teman-teman Tuki Api Podcast ini. Narasumber kita ini juga salah satu forum, salah satu Ya, sekretaris untuk forum pemekaran Kabupaten Negeri ya, ya. sampai orang yang menyerahkan, salah satu orang yang menyerahkan aspirasi masyarakat Nagekeo dari 12 orang serahkan kepada anggota DPR RI Komisi 2. Komisi 2. Saya sempat kalau tidak salah ingat, saya pernah lihat orang posting foto, ya ada Ya. narasumber kita juga ada di sana, di foto itu. Forum di Jakarta. Iya, benar. Kalau tidak salah dengan almarhum Bapak Anton. ya Bapak Anton ya. Benar. Saya bilang, ya mungkin karena profesi kita yang benar-benar kita jalani dan kita tekuni dengan sungguh, makanya kita diberikan kesempatan banyak hal. Kadang orang bilang kesempatan itu hanya satu kali, bagi saya sebenarnya tidak. Kalau lebih dari itu sebenarnya berkat itu. Benar. Ya. Nah. Dan baik ini, Bapak ini menarik kalau kita bicara banyak hal soal jurnalis ini. Ya. Tapi untuk sekarang ini banyak orang menulis tapi tidak banyak membaca sebenarnya. Ya, untuk sekarang ini nih. Ya, kita bisa sharing lagi soal ini. Sebenarnya ketika dia menulis dia harus tahu banyak hal melalui membaca juga. Ya. Itu salah satunya, bukan salah satu. Mungkin itu yang harus kita lakukan sekarang bersama ya. Kadang mau menulis berita tentang korupsi tapi dia tidak paham sebenarnya itu, atau khusus jurnalis sendiri. Dan ketika dia menulis jangan heran, apalagi yang cepat, berita cepat. Kadang penempatan lah atau banyak kata-kata yang sebenarnya tidak baku tapi ditulis. Akhirnya ya entahlah editornya atau apa, akhirnya langsung dipublikasikan. Ya, benar. Mungkin bisa ada sharing pengalaman itu. Ya, memang pengalaman kami di Flores Plus. Wartawan senior apapun wajib pemberitaannya sebelum turun harus diperiksa baik oleh editor. Walaupun ada satu dua yang tidak sempat dilihat secara baik ya sebelum dipublis, itu hal yang wajar saja. Wajar. Tapi bagi kami orang media, terutama di lembaga yang saya kerja, Flores Post, itu memang agak lebih hati-hati. Lebih hati-hati ya. Ya, karena kami punya pengalaman juga yang salah menulis nama orang, ya. Itulah yang membuat bisa fatal. Nah, jadi memang untuk ini bagi kami cepat tapi harus akurat. Iya, cepat harus akurat. Ya. Lambat tetapi juga jangan sampai terlalu lambat. Ya, itu juga tidak bagus karena zaman sekarang ini kita terlambat sedikit sudah terlambat, orang lain sudah berbaca ya. Nah, memang banyak media yang cepat dia mau ini, tapi kadang juga tidak akurat ya. Saya kira ya kita tidak menyebut dari mana. Karena tidak. Media online sekarang itu lebih banyak menarik viewersnya. Iya, lebih banyak pembacanya. Karena di situ orang klik. Semakin orang banyak klik, pendapatan dari itu kan. Gitu. Nah, untuk itu sebenarnya ya, untuk mendapatkan penghasilan dari ini. Ya, tapi kita juga harus akui bahwa banyak media online, termasuk juga Flores Post punya media online. Kami harus akui bahwa banyak juga yang bagus. Banyak juga yang bagus. Dalam arti cepat tapi akurat hebat juga orang yang bekerja situ, karena mereka juga banyak yang berlatar belakang jurnalis, dalam arti kalaupun dia tidak bukan latar belakang jurnalis tapi orang-orang yang paham benar, itu ada banyak lah di sini. Sekarang kita lihat kan Kompas juga punya, atau semua media besar semua punya media online. Online ya. Nah, dan mereka juga sangat teruji ya. Nah, walaupun saat ini terlalu banyak ya media online yang berseliweran di dunia ini. Banyak sekali media online. Ya, tetapi itulah. Tinggal kita pintar-pintar memilih. Iya. Media yang mana ya. Ya, beberapa tahun terakhir saya pernah dengar ya dari cerita teman-teman saya yang sempat top di Flores Post. Ya, teman-teman saya pernah di Flores Post, juga ada kakak-kakak Rally yang di Flores Post. Itu saya sering di rumah juga. Itu ya saudari saya, dia sangat mencintai media ini. Sebagai sekretaris redaksi ini beberapa tahun kemarin sempat dengar bahwa sempat istirahat untuk cetaknya, edisi cetaknya. Sampai satu Frater Top harus dipindahkan ke Mukosaki untuk pelayanan di Mukosaki. Frater Elton dia harus pindahkan di sana dan beralih ke online karena tidak bisa untuk langsung liput langsung karena keadaan di itu hari memanas untuk Covid ini. Nah, di saat-saat seperti itu apakah Bapak sendiri masih berjuang untuk menulis tetap di Flores Post atau sempat kirim ke media-media lain gitu?
Saya komit. Komit ya. Jadi Flores Post sekarang tuh namanya florespost.net. Ya, Flores Post. Jadi dulu Flores Post saja, Ya, Flores Post. sekarang florespost.net. Ya, kami ketika Flores Post akibat COVID-19 ada guncangan ya ekonomi terganggu ya. Ya, terganggu ya. Akhirnya memang kami dan teman-teman ex wartawan ya, Flores Post yang dulu-dulu yang Flores Post, kami semua itu tapi tetap bersama dengan Pater Amandus, Ya. Klau. Kami ada Flores Post.net, tapi kami jadi media setiap minggu, Mingguan, tapi mingguan setiap minggu kami, tapi agak sedikit penampilannya agak aneh, minta maaf, agak lain, itu berwarna. Ya. Dulu kan hitam putih. Hitam putih ya. Ya, sekarang sudah berwarna. Ya. Dan kami semua teman-teman yang Flores Post tetap bersama-sama. Kami membangun dari segala kekurangan yang kami miliki. Nah, itu kalau ngomong tentang media kami dan yang sekarang saya geluti. Saya tetap Flores Post itu merupakan nadi saya, ya, kehidupan saya. Ya memang saya bahagia karena dari saya seorang wartawan ini saya bisa urus anak saya ya bersama keluarga tentunya, istri yang dengan kemampuan masing-masing kami, tapi anak-anak saya juga, mereka juga bangga saya jadi wartawan. Jadi kalau kemana-mana bapak kerja di mama ya bapak jadi wartawan, itu mereka juga bangga ya. Dan saya ya bersama istri kami sama-sama membangun pendidikan anak dari hasil keringat perjuangan saya, walaupun tidak besar, tapi saya bisa membiayai anak saya dalam kemampuan saya. Bersama keluarga ini kami bangun sehingga anak pertama sudah berkarya, yang kedua ini mau ikut saya lagi. Saya juga tidak pernah omong dia, sekarang dia ambil jurusan komunikasi di Undana. Ya. Dan yang terakhir itu seminari SMP seminari Todobolu Matuloko ya. Ya, jadi 3 orang anak, putri satu-satunya sekarang berkarya di salah satu bank ya. Dan yang kedua itu jurusan komunikasi dan sekali lagi ini saya bangga karena kami bisa melakukan apa yang merupakan juga cita-cita kami, merupakan impian kami. Biar kami tidak kaya sekali lagi, tetapi kami banyak sahabat. Kami banyak keluarga, mereka juga pasti dan terus mencintai kami. Itu yang merupakan kebanggaan bagi kami. Saya sendiri secara pribadi, bagi saya yang paling utama adalah kekuatan Tuhan dan leluhur, itu saya tidak lepas dalam karya saya. Saya yakin kadang ada ujian. Saya harus akui, kadang jadi wartawan ini kan banyak godaan juga. Iya benar. Saya tidak munafik, kadang ada yang datang bilang, kau jangan tulis saya punya ini nanti. Ya, sudah terus saya diuji. Biasanya ada proyek-proyek besar malah. Nah, tapi puji Tuhan saya bisa lewati itu dengan baik. Saya tidak pernah melakukan pemerasan misalnya kepada kontraktor atau tidak. Tapi saya melakukan dengan profesional. Dan itu saya tunjukkan sehingga memang anak-anak saya sukses. Saya juga bahagia sekali ketika mereka sukses. Saya sehat, dan walaupun saya pernah kena stroke ya. Terbuka, saya pernah kena stroke dan saya sehat. Nah, saya repeat puluhan kali ya. Setiap kali saya melakukan kegiatan siaran langsung, saya repeat ya. Kenapa? Saya mau menunjukkan bahwa saya tidak boleh membawa malapetaka bagi orang lain. Apalagi untuk keluarga ya. Jadi saya jangan sampai orang pikir wah ini pasti dibayar. Tidak, saya lakukan. Saya tahu rahmat ada banyak. Tuhan akan memberikan rahmat untuk saya dengan cara saya berbuat yang terbaik kemanusiaan ya. Untuk banyak orang saya pikir itu rahmat ya, luar biasa. Jadi itu ya, kalau kembali sedikit tentang saya suka MC ya. Suka saya MC, cerita. MC ya benar. Di Bawai atau di Jawa atau di saya sampai di Riung di mana orang memanggil saya Bung GL Pro. Orang itu istilah saya itu. Istilahnya. GL Pro, kalau saya MC pasti saya istilah itu GL Pro. Goyang lutut, pinggang, rangka dan otot. Itu saya punya istilah. GL Pro ya. Bung GL Pro. Jadi goyang lutut, pinggang, rangka dan otot. Itu kalau saya MC. Ya.
Dan itu Dan saya dulu masih muda ya, masih dan muda. Jadi 82 orang, 82 pasang 82 saya menjadi MC. 82 pasang. Mulai saya dari muda dari muda sampai saat ini saya MC. dan banyak sekali. Saya pernah lakukan ini mulai dari Riung sana sampai Bajawa sampai Aimere di Bowai saya berkeliling sampai Larantuka, saya sampai Surabaya. Pernah satu kali. Ya. Saya pernah menjadi MC, tapi saya tidak pernah pasang tarif. Itu hal yang saya merasa bahwa ini talenta Tuhan sudah kasih. Kalau ada rezeki orang kasih ya terima kasih moga. Tapi saya tidak pernah pasang tarif atau kasih bilang kamu harus bayar saya begini. Tidak pernah satu kali pun saya meminta untuk orang membayar saya ketika saya jadi MC. Kita buat dulu ya sudah. Iya, pasti akan diberikan. Bahagia harus kita berikan sekali. tarif ya, tentukan tarif ya. Saya pernah ada sedikit syarat nih. Ketika saya di Wudu ya, Wolopogo. Ya. Itu saya mau jadi MC asal kamu pakai saya punya generator karena saya punya usaha generator dan lampu-lampu. Ya, pernah itu. Jadi, kalau saya nanya om tidak bayar bagaimana cara? Beli generator. Iya. Beli dengan lampu-lampu. Saya mau jadi MC, kamu trik juga itu. pakai saya punya ini lampu dan biar itu. MC yang tidak dibayar tapi MC tidak bayar tapi generator kamu bayar. Nah, itu teknik. Tapi tidak bertahan lama juga itu. Karena kadang juga ada yang generator dan di situ tidak bayar juga. Tapi kalau double saya ya. MC tidak bayar. Tambah lagi ini generator tidak bayar. Karena ada orang dalam semua. Lebih banyak juga antara orang dalam. Ya itu. Ya, memang saya senang sekali ada anak-anakku mengundang saya. Ya saya sampai saat ini juga saya masih mencintai profesi saya terus. Tapi saya juga di kegiatan-kegiatan pendidikan saya tetap. Saat ini saya menjadi ketua komite SMA Franciscus Xaverius Bowai. Saya juga merupakan anggota komite SPP SMK Sin Isidorus Bowai. Saya juga anggota komite di pengurus komite bukan anggota tapi pengurus komite di SMA Regina Pacis Bajawa. Itu alumni saya di situ ya. Terus saya ketua komite TK negeri ya. Bowai. Jadi saya walaupun saya Bajawa, Bowai jarang-jarang juga, tapi saya tetap melakukan dengan saya punya bakat. Ya saya memberikan kepercayaan saya dan untuk pendidikan saya memang memberikan dukungan luar biasa kepada mereka yang bergerak di bidang pendidikan. Ya, bukan karena ibu guru, tetapi memang dari awal saya sangat konsen untuk mendukung di bidang pendidikan. Ya. Oke, baik Bapak, kita panjang lebar ya, kita sudah banyak hal yang sudah kita ceritakan, lebih fokus kita ke jurnalis kerjanya Bapak. Ya. Tapi di sini sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita, saya minta Bapak bisa semacam tips lah, bagaimana untuk para wartawan yang lain juga dan khususnya kami juga untuk dalam dunia kerjanya Bapak ya. Baik, terima kasih. Dulu ada istilah wartawan tanpa surat kabar atau bilang WTS. Ya. Wartawan tanpa surat kabar itu berlaku dulu sebelum ada online. Sekarang memang tanpa surat kabar banyak itu wartawan online kan. Dan saya wartawan hanya di seputaran Flores ini, terutama Ngadan dan Nagekeo. Mungkin kepada adik-adik yang berkeinginan untuk menjadi wartawan, juga adik-adik anak-anak yang sudah bekerja menjadi wartawan saat ini, cukup banyak yang menjadi wartawan. Ada yang ketika saya jadi wartawan dia masih SD, yang sekarang jadi teman-teman saya juga jadi teman wartawan, dan saya bersahabat terus dengan mereka membagi pengalaman ini. Saya mau mengatakan kepada siapapun yang berkeinginan untuk menjadi wartawan dan teman-teman yang wartawan saat ini, terutama yang baru-baru ya. Kalau yang sudah tua-tua tidak perlu saya omong lagi karena mereka tahu lah bahwa menjadi wartawan ini adalah sebuah panggilan, sebuah kesempatan yang tidak semua orang miliki. Ini bukan jadikan untuk lahan mencari uang. Tidak. Kalau jadi wartawan berpikir untuk mencari uang berarti
pasti tidak panjang, pasti tidak lama. Terlama ya. Tapi mulai dengan mencintai profesi ini, mulai dengan melakukan dulu, pasti suatu saat kita akan mendapat hasil. Tidak mungkin saat ini kita wartawan, wawancara orang langsung dapat uang. Tidak. Jalani dulu. Pasti. Orang tahu, orang akan menghargai dengan cara mereka. Ya. Tapi ingat, yang paling utama, jangan jadi pengemis. Jangan minta uang. Ya. Setelah wawancara habis dekat-dekat, Bapak ada rezeki sedikit nanti. Ya. Atau Bapak mungkin ada satu paket mungkin kasih saya. Itu membuat profesi ini tidak menjadi umur panjang, tidak umur panjang. Sungguh tergantung diri kita. Kalau kita menghargai profesi kita, orang lain akan menghargai kita. Tapi kita sudah tidak menghargai profesi kita, orang lain pasti tidak akan menghargai. Tapi kalau kita tunjukkan bahwa saya wartawan profesional, saya bukan menjadi wartawan pengemis, saya tidak menjadi wartawan untuk sekedar bisa mendapatkan uang, apalagi uang dengan cara yang tidak halal. Saya pikir, ini saja pikiran saya. Minta maaf kalaupun banyak hal yang saya omong terlalu meluas, melebar, lompat-lompat seperti tuku kutu loncat dan sebagainya, tapi itu sebenarnya karena memang Tuki Api ini lebih banyak lebih santai, lebih asik lah, tidak harus kita terlalu kaku gitu. Dan menarik sekali, kalau mau kaya jangan jadi wartawan. Iya. Kalau mau kaya jangan jadi wartawan. Jangan tunggu dihargai kalau memang belum bisa menghargai. Benar. Pada kesempatan ini kami juga dari Tuki Api Podcast meminta Bapak mungkin bisa berikan 1-2 motivasi untuk kami yang baru mulai ini, khususnya di media online ini. Media online ini lebih ke audiovisual ya. Mungkin bisa ada masukan untuk kami yang baru mulai ini. Tuki Api Atanage Podcast ya. Saya baru pertama ketika saya mendapat ini, saya lihat ini Tuki Api Podcast itu saya lihat di grupnya Francisco Saverius ya, SDPP. Terlama adik kirim juga, saya lihat luar biasa. Memang selama ini saya di Bajawa dengan teman-teman selalu bersahabat di teman-teman yang salah rajin nonton yang Lotu Mapi, yang adik Renal, Ameo dan teman-teman. Saya sering ikuti, dan ketika ada di sini di Boowai, saya merasa bahwa ini sebuah kelahiran baru di Tanah Nage ini. Luar biasa, saya bahagia sekali, saya senang sekali ketika saya diminta untuk berbincang-bincang di tempat ini. Saya merasa ini satu hal yang tidak pernah saya lupakan dalam secara kehidupan saya di tempat ini. Di tempat yang sangat sederhana, tetapi dari tempat ini saya yakin sekali Tuki Api itu akan melahirkan orang-orang hebat. Pasti orang-orang hebat terus. Tokoh-tokoh hebat ya berbagi untuk orang lain. Dengan cara Tuki Api. Semangat terus, berjuang terus ya. Lakukan dari apa yang kamu miliki, rahmat pasti akan datang untuk orang yang pasti punya hati untuk adik-adikku, anak-anakku. Saya bahagia sekali di kesibukan saya hampir setiap hari. Saya berkesempatan untuk datang ke tempat ini, untuk berbincang-bincang di tempat ini. Sukses terus, ya. Dan jangan lupa leluhur dan Tuhan hadirkan terus dalam setiap perjuangan. Adik-adikku, anak-anakku. Saya kira itu saja. Sekali lagi, Prof. Siat, semangat, jangan kendur, ya. Dan selalu banyak tanya ke orang untuk hal yang mungkin belum bisa sempurna, untuk bisa lebih sempurna. Bisa tanya orang, mungkin ada orang saat ini kamu hebat, tapi mungkin ada hal yang perlu ada orang lain yang lebih hebat untuk bisa membagi ini kepada adik-adik, anak-anakku. Sekali lagi terima kasih kesempatan yang berharga ini. Salam hangat, bravo. Yang paling utama jaga prokes ya. Ini situasi pandemi ini membuat kita juga harus waspada dalam berbagai kesempatan. Oke, terima kasih Bapak. Baik. Dari sekian banyak perbincangan kita kepada teman-teman Tuki Api Podcast,
saya mau sampaikan, jangan bekerja hanya untuk mendapatkan upah, tetapi berikan apa yang kita punya, rezeki akan datang dengan sendirinya. Jangan takut tantangan, sebab tantangan akan mendewasakan kita, apalagi pemikiran kita. Jangan mati jika tidak pernah menulis. Menulislah, maka akan dikenang selama-lamanya. Dari kami Tuki Api Podcast, terima kasih Bapak Bim atas kesempatannya sudah hadir bersama kami di sini. Untuk para sahabat Tuki Api Podcast, terus dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, salam jumpa untuk kita semua. Sukses, 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 sukses.